Tadi ketua ranting sudah kita ketemu, tokoh yang pernah juga bersumbangsi dalam pengembangan pelatihan silat ini, Om Dompit, dan terakhir tadi dengan sekretaris umum Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia Kalimantan Barat. Nah, ini sebenarnya kunci yang terpenting. Kalau ini terlewat, aduh, tidak lengkap rasanya pemberitaan atau informasi yang sampaikan, yaitu om pelatih atau apa, kalau di itu sensei, kalau di Jepang sensei atau apa, saya manggilnya Om Dede. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sebenarnya lengkapnya Dede Hidayat. Dede Hidayat, ada di HP memang tulisnya Dede Hidayat. Jadi gini, pertanyaannya mungkin hampir sama ya. Hari ini kita syukuran katanya. Syukuran ada yang tingkat kota, tingkat nasional, terus bahkan ada yang yang udah masuk harusnya pelatihan di pelatnas lah istilahnya kan. Tapi saya ini kan memang baru ya. Saya lihat pelatihan kayak gini bisa ke Om untuk jadi juara Om. Jadi ada di mana ya letak ininya? Jadi Mungkin bisa diberikan. kami ini kan Kalau bukan rahasia. ada beberapa proses yang memang harus kita lewati dengan anak-anak. Jadi dari tingkat dasar kamu lihat sudah kelihatan karena gitu. Kami masih meraba nih sama pembentukan anak-anak nih, gerak dasarnya. Kalau udah gerak dasarnya udah bagus, nanti itu pisahkan nih. Karena bapak nih ngelihat yang langkah dasar, yang gerak dasar gitu kan. Jadi bapak nggak ngelihat, jadi bisa prestasi nih gitu kan. Tapi ada di jam lain, karena memang mungkin anaknya udah bagus nih, gerakan dasarnya kita pindahkan ke level yang lebih bagus lagi. Itu Pak, disitulah kita digodlok dari fisiknya, tekniknya. Kalau yang untuk tunggal itu kita kasih gerak dasar dulu, mentahannya, nanti ada yang molesnya. Molesnya ada, memang selama ini kan tidak kita buka. Nanti kalau udah kita buka ini kan ke anak-anak sendiri. Nah, kamu udah bagus nih. So, ada yang kemarin udah masuk, udah bagus gitu gerakan dasarnya, saya tarik. Ada kemarin ada tiga orang, saya tarik dulu. Modelnya seperti itu. Jadi terus terang anak saya yang sekarang saya masukkan silat. Zaman saya kecil saya karate, kempo, semua yang gitu-gitulah, yang dari luar semua ya. Nah, kalau di mereka tadi kan ada semacam seleksi oleh pelatih ya, melihat kan mereka ada sabuk ya. Jadi dari putih naik ke kuning, naik ke hijau. Nah, kalau kita sendiri dari pencak silat apa indikatornya? Kami tidak pakai itu. Jadi tidak sabuk karena gini. Filosofi kami itu gini, kalau pakai tingkatan sabuk kadang-kadang takutnya ada yang dasar bisa mengalahkan yang lama, yang tingkat tinggi itu. Misal ada kasus gini, waktu saya pernah juga di taekwondo, kami sabuk putih bisa mengalahkan yang sabuk hijau, sabuk biru. Nah itu, jadi itu bukan indikator, kadang-kadang indikator. Itu pertimbangannya. Kadang ada yang memang bakat alam. Ketika kita ajarkan sedikit pun, itu udah jadi. Macam yang masuk pelatnas itu hanya Reja itu hanya sebulan 2 bulan. Cuma dia fisiknya udah bagus, udah bakat, alhamdulillah bisa cepat. Dulu juga pernah ada Arif namanya. Dia orang tuanya tidak tahu bahwa dia ikut latihan. Selama 1 bulan, 2 bulan, saya gembleng, ada event langsung masuk dan alhamdulillah juara sampai nasional. Padahal saya hanya 1 bulan lebih lah, nggak sampai 2 bulan. Dia punya bakat dan punya fisik yang bagus. Nah di situ, macam di sini nih karakter anak itu beda-beda Pak. Ada yang masih pengen main-main, ada yang mau serius. Udah dia, memang posisinya di main-main dulu, tapi ada titik tertentu dia langsung serius gitu. Oh, ngelihat suatu kejadian atau ngelihat termotivasi, dia langsung berubah pola pikirnya. Nah itu yang kita tarik. Nanti tarik ayo gitu. Di situ baru dia digembleng dengan ini. Makanya kan yang anak-anak ini sebenarnya masih pengenalan nih.
pengenalan, biarkan dia suka dulu, biar dia berinteraksi dulu dengan kawan-kawannya. Nanti ada satu titik saya ngeliat, oh ini ada, tarik, kamu latih dia, kamu latih dia. Jadi yang namanya teknik apa semua itu setelah dia Iya, gerak dirasakan dasarnya. cukup siap dulu Iya. untuk masuk ke Karena gini, tahap kalau itu. dasarnya tidak bagus Pak, efeknya nanti tidak bagus juga ketika yang berikutnya, tidak akan bagus. Nah, tendangan belum betul ya, Nah, udah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, nah. kepelatihan akan rusak. Dia tidak akan sinkron dengan kawan-kawannya sendiri, kasihan dia, nanti minder. Oh iya. Gitu. Jadi memang dalam menseleksi itu pelatih atau yang asisten itu memang harus tahu benar Harus ya. jeli ya. Jadi oh ini udah wajar untuk Iya. tahap ini, tahap ini, Iya, tahap harus ini. jeli. Kadang-kadang ada ini anak-anak yang udah setia, Nah, tapi karena mungkin dia bakatnya tidak di situ, gerak dasarnya masih salah terus, dan ujungnya mohon maaf dengan berat hati tidak bisa kita mainkan. Karena apa? Takutnya cedera ke dia sendiri. oh, risikonya yang Risiko terberat malah ke cedera ya. Iya Pak. Karena silat itu bukan seperti Muay Thai, bukan seperti ini taekwondo. Kami ini komplit dari atas ini bermain semua. Kalau taekwondo kan hanya kaki gitu ya. Nah, betul. Pukulan kan hanya sekali kan. Tarung derajat hanya tendangan, pukulan, tapi bantingan tidak. Kalau kami ini bantingan, kaitan, semua jalan. Semua masuk. Semua jalan. Angkatan jalan. Kami Banting judonya kami ada, karatenya ada, taekwondonya ada, ya kan kita lengkap. Kuitannya ada. Jadi itu yang membuat mudah-mudahan paling tidak sebagai orang tua Iya. pilihannya tadi, karena tadi ada seperti kata sekretaris IPSI tadi ada 4 fondasi dasarnya untuk pencak silat ini, dan salah satunya adalah melestarikan seni budaya selain membekali anak-anak supaya terprogram dengan baik, olahraganya dengan baik. Dan mungkin ada berdasarkan pengalaman Om Dede, apa yang perlu dipegang oleh seorang, macam anak-anak saya ini kan baru mulai, sehingga apa yang misalnya diprogramkan itu bisa berjalan dengan baik, itu apa yang perlu di prinsipnya? Apakah latihan yang rutin atau gimana? Latihan rutin. Oh, kuncinya latihan rutin malah. Latihan rutin. Kalau udah latihan rutin, dia punya semangat untuk itu. Yang lain itu bisa tertutupi semua. Karena di situ ketika dia ikut kegiatan rutin kan pasti dari pelatih kan udah ngatur semua nih. Kamu harus gini. Jadi tetap jangan berikut. Pasti fisiknya juga bagus. Kadang ada gini Pak, anak itu bagus, tapi jarang latihan, ujungnya hancurnya di fisik. Tekniknya bagus tapi hancur fisiknya juga percuma. Dia hanya misalkan sampai 1,5 ronde atau 2 ronde aja, sedangkan kita kan 3 ronde. Macam dulu ada kasus waktu sama Reja itu, lawan Reja, Reja hanya menyelesaikan 2 ronde. Hebat lawannya, tapi fisiknya jelek. Padahal juara perform, juara 1. Tapi kalah dengan Reja, padahal Reja hanya baru latih sebulan. Nah, cuma kan kita ada trik sendiri. Gimana cara mengalahkan orang yang tekniknya hebat? Nah, kita kalahkan kelemahan dia gitu. Kelemahan dia fisik, sikap fisiknya. Nah, di situ juga harus jeli pelatih dalam mengatur strategi. Jadi bukan berarti anak yang kadang-kadang gini, bukan anak yang tekniknya tidak bagus, tapi ada kelebihan tertentu, misalnya di bidang fisiknya, kita mainkan fisiknya Pak. Oh kamu kalah fisiknya nih, tekniknya kalah, tapi teknik fisiknya mainkan di sini, udah, kamu bisa main ronde, malah lebih cepat. Iya. Dibanding dia kalau dia bisa main teknik, lama belum tentu menang. Harus jeli. Iya, nah itulah. Jadi menarik sekali ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, Om Dede maupun siapapun yang terlibat di sini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan, dan makin banyak orang tua yang mempercayakan karena sekarang zaman sekarang kan pilihan-pilihan untuk proses perkembangan anak ini macam-macam. Mudah-mudahan dengan ini tersampaikan bahwa inilah ada alternatif membekali anak dengan olahraga yang sekaligus punya fungsi ganda. Jadi tidak hanya badan yang sehat,
tapi juga dia bisa membekali dirinya sendiri, percaya diri dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Om Dede. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.